Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Adam yang tengah menangani masalah sarang tawon di sebuah gudang tua milik kenalannya. Setelah pekerjaannya selesai, ia menemui pemilik rumah yang bernama Nyonya Parker untuk menginformasikan bahwa seluruh kendala telah teratasi. I just wanted to thank you for putting up with me. Come back at supper time, let me feed you. Dan Adam adalah seorang peternak lebah yang belum lama ini diizinkan untuk menetap di salah satu bangunan milik Nyonya Parker. Siang harinya, Nyonya Parker sedang beraktivitas, tiba-tiba muncul sebuah peringatan di layar laptop. Peringatan tersebut menyatakan bahwa laptop miliknya telah terinfeksi virus dan harus segera diperbaiki dengan menghubungi nomor telepon yang tertera. Ya walaupun kita udah tahu ya kalau itu tuh cuma kayak scam gitu tuh, penipuan ya. Lanjut. Namun bagi Nyonya Parker yang kurang mengetahui teknologi, ia mempercayai instruksi yang muncul di layar komputernya tersebut. Begitu nomor tersebut dihubungi, ia langsung terhubung dengan seorang pria bernama Garnet. Mekanisme penipuan ini sebenarnya cukup sederhana. Mereka menargetkan kaum lansia, kemudian menakut-nakuti mereka bahwa komputer mereka tidak akan bisa diperbaiki kecuali jika korban mengunduh perangkat lunak yang telah disediakan di sebuah situs web khusus. Begitu perangkat lunak terpasang, para penipu mendapatkan akses penuh untuk meretas komputer korban. Garnet beserta timnya sangat gembira saat mengetahui bahwa Nyonya Parker memiliki dana senilai 2 juta dolar. Padahal uang tersebut bukanlah milik Nyonya Parker, melainkan milik lembaga amal yang dikelola oleh Nyonya Parker. Padahal uang tersebut bukan milik pribadi Nyonya Parker, melainkan milik lembaga amal yang dikelola oleh Nyonya Parker. Garnet dan rekan-rekannya tidak mempedulikan hal tersebut. Bagi mereka yang terpenting adalah uang. Para penipu kemudian berpura-pura melakukan kesalahan transfer ke rekening Nyonya Parker dan memohon agar uang tersebut dikirimkan kembali. Tujuannya adalah agar mereka dapat memantau kata sandi M-Banking milik korban. Begitu proses transfer dilakukan, Garnet dan timnya berhasil menguras habis seluruh dana di rekening Nyonya Parker. Di tempat lain, ada memanen madu di peternakannya. Ia berencana hasil panen tersebut akan ia berikan kepada Nyonya Parker sebagai wujud terima kasih. Merasa khawatir bahwa rumah tersebut telah dirampok, Ada mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba... Don't move. Don't you fucking move. Pada saat yang bersamaan, putri Nyonya Parker yang bernama Verona, yang kebetulan merupakan seorang anggota FBI, tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Adam karena menduga Adam adalah pelaku kejahatan yang telah membunuh ibunya. Tak lama kemudian, pihak kepolisian tiba di tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka meyakini bahwa Nyonya Parker meninggal dunia murni karena bundir. Meski demikian, Verona tetap tidak percaya ibunya akan melakukan hal senekat itu. Saat diinterogasi, Adam menjelaskan secara singkat alasan mengapa ia memasuki rumah Nyonya Parker. Akan tetapi untuk memastikan ia bukan pelaku kejahatan, Adam tetap dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses interogasi lebih lanjut. Keesokan harinya, Verona menjadi baik kepada Adam. Setelah ia menemukan fakta bahwa seluruh saldo di rekening ibunya telah kosong, ia menyadari bahwa ibunya baru saja menjadi korban penipuan. Dan itulah alasan dibalik tindakan bundir Nyonya Parker. Keesokan paginya, Verona segera menemui Adam dan meminta maaf. Karena telah memfitnahnya, Verona mengajak Adam untuk ngopi. But I'll sit with you if you like. Ia bercerita bahwa selama ini ibunya selalu hidup dalam kesendirian, terutama sejak kakaknya seorang mantan agen marinir meninggal dunia. I hated that she was out here alone.
She wouldn't leave. Verona juga memberitahu Adam bahwa ia menemukan fakta mengenai penipuan yang dialami ibunya, serta kenyataan pahit bahwa seluruh dana yang dicuri adalah uang amal. Sebagai anggota FBI, Verona telah meminta bantuan rekannya untuk melacak para penipuan tersebut. Pihak FBI pun tidak mampu menemukannya. And so help me God, I'm gonna get these motherfuckers who did this. Adam merasa yang sudah kehilangan keadilan di kota ini, kemudian membongkar salah satu kotak sarang lebahnya dan mengambil sebuah paket berisi ponsel khusus untuk menghubungi kenalannya. Ia meminta bantuan agar rekan lamanya tersebut mencari tahu lokasi orang-orang yang telah menipu Nyonya Parker. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, rekannya berhasil mendapatkan informasi yang diinginkan. Adam langsung menuju ke sana. Ia juga membawa jerigen berisi bahan bakar. Saat Adam dihadang, tiba-tiba saat Adam di lantai atas, Adam menyuruh para penipu untuk mengikuti perintahnya agar mulai saat ini mereka berhenti untuk scam. I will never steal from the weak, the vulnerable again. Akan tetapi, Adam ditertawakan oleh mereka. Para pegawai semakin ketakutan saat Adam mulai menuangkan bahan bakar untuk bersiap membakar tempat tersebut. Garnet beserta beberapa pengawalnya muncul dan menganggap Adam sebagai orang yang tidak waras. Karena merasa kesal, Garnet memerintahkan 5 petugas keamanan untuk menyerang Adam. Akan tetapi, Adam memasang 2 buah bom yang telah dimodifikasi. Bom tersebut akan meledak secara otomatis apabila ada telepon dari calon korban yang masuk ke saluran mereka. Dan tiba-tiba Garnet segera melaporkan kejadian itu kepada atasannya yang bernama Derek. Dalam percakapan telepon tersebut, Garnet tampak kebingungan menjelaskan betapa mengerikannya sosok Adam yang mampu mengalahkan semua penjaga dan menghancurkan kantor. Mendengar hal itu, Derek memerintahkan agar Garnet menyewa beberapa anggota gangster untuk menghabisi Adam. Di saat yang bersamaan, Verona beserta anggota FBI tiba di lokasi kejadian. Ledakan gedung tersebut dianggap sebagai kejadian luar biasa. Akan tetapi, mereka tidak berhasil mengidentifikasikan siapa pelakunya. Receptionist said she saw some jackboot in his 40s, manhandled security and walked in with a couple gas cans. Fucking scumbags. I want IDs on all of them. Beberapa hari kemudian, Garnet dan kelompoknya berhasil menemukan lokasi persembunyian Adam. Saat memasuki gudangnya, para gangster menghancurkan seluruh kandang lebah yang telah dirawat oleh Adam. Dan mereka juga melepaskan tembakan secara brutal dan mengira Adam telah koit. Akan tetapi, hanya menyisakan Garnet seorang diri. Kembali ke Verona setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam, ia menyadari bahwa gedung yang dibakar oleh Adam merupakan markas dari sindikat yang telah menipu ibunya. Di tengah proses interogasi, ia tiba-tiba mendapat kabar bahwa gudang di samping rumah ibunya juga baru saja mengalami kebakaran. Setibanya di lokasi, mereka menemukan beberapa jenazah yang telah hangus terbakar. Setelah diidentifikasi, salah satunya adalah pegawai Garnet.
Di sini Verona dan rekan-rekannya menyadari bahwa ciri-ciri pelaku yang disebutkan saksi sangat identik dengan sosok Adam. Terlebih setelah mendengar bahwa pelaku menyebut dirinya sebagai peternak lebah. Sementara itu, Garnet yang sedang dalam perjalanan tidak berhenti menangis karena kehilangan beberapa jari tangannya. Ia kembali menghubungi Derek untuk mengabarkan bahwa aksi mereka berujung fatal. Derek pun semakin penasaran mengenai identitas orang yang berani mengusik bisnisnya. Di tengah percakapan, Adam kembali muncul secara tiba-tiba dan... Adam kemudian mengambil alih pembicaraan di telepon Derek dan bersumpah akan membunuhnya. Mendengar ancaman tersebut, Derek yang panik meminta bantuan kepada salah satu komisaris di perusahaannya yang bernama Wallace, yang kebetulan merupakan mantan direktur CIA. Wow, penipuan dengan polisi. Kayak di negara mana ya, itu banyak tuh. Lanjutlah. Melihat banyaknya korban yang berjatuhan dan mengetahui bahwa pelakunya menyebut dirinya sebagai beekeeper, Wallace tampak ketakutan. Ia menyatakan bahwa seandainya benar Adam adalah seorang beekeeper, maka nyawa Derek tidak akan bisa diselamatkan. Oh. If a beekeeper says you're gonna die, you're gonna die. There's nothing I can do or anybody else to stop it. Bukan hanya Derek yang berusaha mengungkapkan jati diri Adam, Verona dan rekannya pun melakukan hal yang sama. Namun rekannya menyebutkan bahwa FBI tidak dapat menemukan informasi apapun terkait masa lalunya. Seakan-akan semua data tersebut sengaja disembunyikan. Tak lama kemudian, jenazah Garnet ditemukan di sungai, yang semakin menguatkan keyakinan Verona bahwa Adam bukanlah orang sembarangan. Di tempat lain, Wallace enggan berurusan dengan Adam. Namun karena ibu dari Derek menghubunginya secara pribadi, ia terpaksa mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan putra atasannya tersebut. Diketahui bahwa ibu Derek adalah sosok yang sangat berpengaruh. Meskipun jabatannya kita belum tahu nih seberpengaruh apa ya. Lanjut. Singkat cerita, Wallace menghubungi direktur CIA saat ini untuk memastikan apakah benar Adam merupakan anggota dari The Beekeeper. Mendengar nama tersebut, direktur CIA seketika merasa tertekan. Beberapa jam kemudian, ia menginformasi bahwa Adam memang anggota Beekeeper. Namun, statusnya telah pensiun. Untuk membantu Wallace, mereka segera mengirimkan anggota Beekeeper aktif lainnya untuk melenyapkan Adam. Malam itu saat Adam sedang berhenti untuk mengisi bahan bakar, tiba-tiba pertarungan sengit pun terjadi. Akhirnya Adam berhasil menghentikan lawannya dengan membakarnya hidup-hidup. Di sisi lain, Wallace diberitahu bahwa agen yang dikirim telah tewas dan pihak CIA memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh makan Tasya Wallace. Lanjut. Keesokan harinya, Wallace menyewa layanan keamanan swasta andalannya yang terdiri dari mantan pasukan khusus terbaik di Amerika. Gelo. Sebelum memulai operasi, Wallace membeberkan adanya sebuah program rahasia negara bernama The Beekeeper. Tugas mereka hanya satu, yaitu menjaga kestabilan sistem yang diibaratkan sebagai sarang lebah. Jika ada elemen yang merusak sistem tersebut, maka Beekeeper akan turun tangan untuk menormalkan situasi.
Mereka diberi kewenangan penuh untuk mengeksekusi siapapun yang dianggap perlu. Wallace memperingatkan bahwa meskipun mereka berjumlah puluhan orang, belum tentu mereka sanggup menghadapi Adam yang bergerak sendirian. Wah gila sih ini, berarti Big Keeper ini jago juga nih Adam. Lanjut. Pada saat yang sama, Verona mendatangi lokasi saat semalam Adam bertarung. Dari berbagai temuan di lokasi, termasuk jasad agen Big Keeper tanpa identitas, mereka mulai memahami arah tujuan Adam selanjutnya. Verona kemudian memaparkan hasil investigasinya kepada petinggi FBI. Verona menduga bahwa Adam akan mendatangi kantor pusat para penipu di Boston untuk menghancurkan server utama mereka. Saat ini lokasi yang dituju Adam telah dikepung oleh pasukan gabungan dari FBI dan tentara swasta sewaan Wallace. Tim SWAT berjaga di lantai bawah, sementara pasukan Wallace bersiaga di lantai atas. Di situasi genting tersebut, tiba-tiba dengan kemampuan luar biasa, Adam mampu melumpuhkan beberapa anggota pasukan tanpa menggunakan senpi atau senjata api. Di lantai atas terjadi perdebatan antara manajer perusahaan Derek dan perusahaan Wallace karena sang manajer menolak menghentikan operasional meskipun dalam keadaan bahaya. Begitu pasukan Wallace keluar dari ruangan, ternyata Adam sudah berada di sana. Menyamar di antara para pekerja, kehadirannya segera disadari dan Adam pun dihujani tembakan. Akan tetapi ia berhasil meloloskan diri untuk bersembunyi. Ada memasang perangkap berupa tali baja di sekitar lift dan memancing musuh masuk ke sana. Dan ini yang terjadi. Verona dan anggota FBI yang berada di bawah sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Sementara itu, Adam kembali ke ruangan untuk menginterogasi sang manajer untuk mengetahui siapa bos besarnya. Awalnya ia diam, akan tetapi setelah mendapat siksaan, ia akhirnya mengaku meski ia meragukan Adam akan berani menyerang sosok tersebut. Sometimes when the hive is out of balance, you have to replace the queen. Verona sempat memergoki Adam dan memintanya untuk menyerah. Akan tetapi Adam menegaskan bahwa orang-orang yang ia incar tidak akan bisa diadili melalui jalur hukum biasa, sehingga ia harus mengeksekusi keadilan dengan tangannya sendiri. Menyadari timnya kalah, Wallace memberitahu Derek bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah berlindung di balik kekuasaan ibunya, yang ternyata adalah seorang presiden Amerika Serikat. Waduh. Lanjut. Verona dan rekannya pun menyadari target Adam selanjutnya. Ia segera memperingatkan pemimpin FBI bahwa keluarga presiden dalam bahaya. Akan tetapi, penyelidikan Verona mengungkapkan fakta yang lebih kelam. Ternyata keuntungan dari perusahaan penipuan milik Derek selama ini digunakan untuk mendanai kampanye ibunya. Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa sang presiden pun bisa menjadi target Adam karena telah menikmati uang haram tersebut. Thank you. Keesokan harinya kediaman presiden dijaga sangat ketat oleh pasukan bersenjata. Wallace bahkan menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Lazarus yang terkenal karena pernah mengalahkan seorang Big Keeper di masa lalunya. Yeah, you know I killed one once. I'm fucking lucky.
Adam menyusup melalui jalur pembangunan air dan berhasil masuk ke area gedung utama dengan menyamar menggunakan pakaian petugas keamanan. Adam kemudian memancing perhatian semua orang untuk menyadari kehadirannya. Ia mengarahkan mereka keluar menuju area taman. Saat Lazarus bersiap untuk mengeksekusi Adam, tiba-tiba Adam berhasil meloloskan diri dengan sangat mudah dan menuju ke ruangan tempat Derek bersembunyi. Di dalam ruangan, Derek sedang berdebat hebat dengan ibunya. Sebagai pemimpin yang memiliki integritas, sang presiden menyatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas segala perbuatan mereka di hadapan hukum. Adam yang telah melumpuhkan pasukan SWAT kembali berhadapan dengan Lazarus. Pertarungan berlangsung sengit, akan tetapi Adam sempat dihadang oleh Wallace. Ternyata keduanya saling mengenal di masa lalu. Wallace berusaha menghentikannya, namun Adam menegaskan bahwa ini bukan sekedar soal sistem yang rusak, melainkan masalah personal karena Derek telah merenggut nyawa orang yang sangat berharga baginya. Di dalam ruangan, Derek yang emosi karena tidak dibela oleh ibunya sendiri, ia memilih untuk menembak mati petinggi FBI yang mencoba menahannya. Saat Adam mendobrak masuk, tiba-tiba Adam berhasil mengeksekusi Derek dan segera melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Sebenarnya, Verona memiliki kesempatan untuk menembak Adam, namun ia menyadari bahwa hanya Adamlah yang mampu mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Sepertinya, Verona berterima kasih atas tindakan Adam. Adam kemudian bergegas menuju pinggir pantai di mana ia telah menyimpan berbagai peralatan menyelam. Sejak saat itu, Adam menghilang tanpa jejak dan film pun berakhir.